Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Semoga kita tetap semangat dan sehat dalam mengikuti pelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai konflik dan integrasi sosial. Konflik kehidupan sosial. Pengertian dan bentuk-bentuk konflik. Apakah itu konflik? Apakah percekcokan, perselisihan, atau pertengkaran? Konflik menurut beberapa ahli, di antaranya Lewis A. Coser. Konflik adalah perjuangan nilai atau tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat langka dan bermaksud menetralkan, mencerdaskan, atau melenyapkan lawan. Menurut Surjono Sukanto, konflik adalah proses sosial individu atau kelompok yang berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan serta disertai ancaman dan kekerasan. Bentuk-bentuk konflik. Bentuk konflik terdiri dari 3 macam, yaitu konflik berdasarkan cakupannya, konflik berdasarkan subjeknya, dan konflik berdasarkan wilayah cakupannya. Berdasarkan cakupannya ada 2, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik berdasarkan subjeknya yaitu 1. Konflik intrapersonal, 2. Konflik interpersonal, 3. Konflik individu dan kelompok, 4. Konflik antar kelompok. Konflik berdasarkan wilayah cakupannya ada 3, yaitu konflik lokal, konflik nasional, dan konflik internasional. Faktor-faktor penyebab konflik sosial ada 6, yaitu 1. Perbedaan individu, 2. Perbedaan kebudayaan, 3. Perbedaan kepentingan, 4. Perubahan nilai secara cepat, 5. Kesenjangan sosial, dan 6. Ketidaksamaan status. Akibat-akibat konflik sosial diantaranya meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok, menimbulkan keretakan hubungan individu atau kelompok, menimbulkan perubahan kepribadian terhadap individu, menyebabkan kerusakan harta benda dan adanya korban. Munculnya dominasi kelompok pemenang, menghidupkan kembali norma lama dan menciptakan norma baru. Upaya penyelesaian konflik sosial di antaranya 1. Menghindar dari individu atau kelompok yang terlibat konflik, 2. Memaksakan kehendak, 3. Menyesuaikan dengan keinginan orang lain, 4. Melakukan negosiasi, 5. Mediasi, 6. Arbitrase, 7. Rekonsiliasi. Integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Faktor-faktor terbentuknya integrasi sosial menurut William F. Ogburn dan Meyer Nimkov, integrasi sosial dapat terwujud jika memenuhi beberapa syarat berikut. 1. Anggota masyarakat menyadari kebutuhan untuk saling mengisi. 2. Masyarakat berhasil menciptakan konsensus. 3. Norma dan nilai berlaku cukup lama
tidak berubah dan konsisten. Terwujudnya integrasi sosial dalam masyarakat dapat berjalan cepat atau lambat. Kondisi tersebut bergantung pada aspek-aspek berikut. 1. Homogenitas masyarakat. 2. Jumlah kelompok. 3. Komunikasi yang baik. Bentuk dan sifat integrasi sosial ada 2, yaitu asimilasi dan akulturasi. Asimilasi adalah berhadapannya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga munculnya kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli. Akulturasi adalah proses sosial yang terjadi jika kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing atau baru. Sifat integrasi menurut Paulus Wirutomo ada 3, yaitu integrasi normatif, integrasi fungsional, dan integrasi koersif. Integrasi normatif adalah integrasi yang terjadi karena adanya kesepakatan nilai, norma, dan cita-cita bersama. Integrasi fungsional adalah integrasi yang terbentuk karena ketergantungan di antara unsur-unsur dalam masyarakat. Integrasi koersif adalah integrasi yang terbentuk karena adanya paksaan. Paksaan biasanya berasal dari pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar. Faktor dan pendorong penghambat integrasi sosial, yaitu 1. Adanya toleransi terhadap kebudayaan berbeda. 2. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. 3. Mengembangkan sikap saling menghargai suku bangsa atau etnik lain dan kebudayaannya. 4. Adanya sikap terbuka dengan golongan yang berkuasa. 5. Adanya persamaan dalam unsur kebudayaan. 6. Adanya perkawinan campuran atau amalgamasi. 7. Adanya musuh bersama dari luar. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.